Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang konsep city branding. Apa itu city branding, apa manfaatnya, dan bagaimana kita membuat city branding yang bagus untuk sebuah kota. Oke, sekarang perhatikan kota-kota berikut ini. Apa yang Anda bayangkan ketika Anda melihat atau mendengar atau membaca tentang kota-kota ini? Nah, pikiran-pikiran, perasaan, gambaran, atau persepsi Anda tentang kota-kota tersebut, itulah refleksi dari city branding. Mari kita coba lihat secara konseptual apa itu sebenarnya city branding. Branding itu berasal dari kata brand, yang menurut Jeremy Hildred artinya adalah keseluruhan citra atau serangkaian persepsi dan asosiasi yang bersemayam atau tercipta di pikiran manusia atau di pikiran orang-orang. Sedangkan branding itu merupakan upaya untuk menanamkan dan mempertahankan brand tersebut. Nah, branding ini itu bisa melekat pada produk, bisa melekat pada tempat, kota, atau bahkan seseorang. Coba perhatikan kalau misalnya Anda atau orang beli air mineral atau air kemasan, orang mungkin akan bertanya kepada penjual toko, "Pak, apakah Bapak punya Aqua?" Padahal yang dia maksud barangkali bukan air mineral bermerek Aqua, tapi air mineral bermerek yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa Aqua itu sudah punya branding yang kuat di pikiran atau di kepala orang-orang. Dan pula kalau Anda ke Semarang, biasanya orang mengasosiasikan kendaraan bermotor roda 2 dengan Honda. Misalnya, kamu naik apa? Naik Honda. Padahal belum tentu dia naik sepeda motor merek Honda. Bisa saja dia naik sepeda motor merek Suzuki atau Yamaha. Tapi karena brand Honda sudah kuat, maka orang menyebut motor atau mengganti istilah motor dengan istilah Honda. Itulah branding. Demikian pula halnya dengan branding sebuah kota atau sebuah tempat. Menurut Bill Baker, brand sebuah kota itu merujuk pada totalitas pikiran atau perasaan-perasaan dan juga harapan-harapan yang dipikirkan orang atau yang dipegang orang tentang sebuah lokasi. Itu bisa saja berupa reputasi atau mungkin esensi abadi dari kota itu atau dari tempat tersebut yang mewakili dari nilai-nilai yang dijanjikan, nilai-nilai khusus yang dijanjikan oleh kota tersebut, dan menggambarkan sebuah keunggulan kompetitif dari kota tersebut atau dari tempat tersebut. Itulah city branding. Jadi kesimpulannya, city branding adalah sebuah asosiasi yang ada di pikiran orang atau citra yang dibikin orang tentang sebuah kota dan mewakili gambaran tentang kota tersebut. Apa orang membuat city branding? Ya, tentu alasannya macam-macam. Dua di antaranya, pertama karena city branding itu bisa mengkomunikasikan identitas kota itu. Yang kedua, dia bisa meningkatkan citra positif dari kota tersebut. Apakah membuat city branding penting? Ya, saya kira sangat perlu. Kenapa? Karena city branding itu memiliki beberapa manfaat. Pertama, city branding bisa memberikan gambaran tentang identitas kota itu. Jadi kalau kita bisa membuat city branding yang bagus, maka kita bisa mengenalkan identitas kota dengan city branding yang kita buat. Yang kedua, city branding juga bisa mendorong warga kota untuk membangun kota sesuai dengan branding yang diciptakan. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga, city branding juga menjadikan kota sebagai tujuan atau destination, bukan sekedar transit, sehingga bisa meningkatkan interaksi warga lokal dengan penduduk luar. Pada akhirnya, hal tersebut bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Coba bayangkan kota-kota yang tidak punya city branding. Mungkin orang
melewati kota tersebut, tapi dia tidak punya keinginan untuk mampir atau berkunjung, apalagi sengaja berkunjung ke kota tersebut. Ini berbeda dengan kota-kota yang memiliki branding yang kuat, orang punya pikiran yang positif, punya image yang sangat bagus tentang kota itu, sehingga dia terdorong, terpancing untuk datang ke kota tersebut. Karena itu, membuat branding sebuah kota tidak bisa dilakukan secara serampangan, harus dilakukan secara hati-hati dan secermat mungkin. Nah, kriteria city branding yang baik itu setidaknya memenuhi beberapa hal. Pertama, dia harus mewakili keunggulan kota tersebut, sehingga ketika orang menyebut nama kota itu langsung terbayang tentang keunggulan yang dimiliki oleh kota tersebut. Yang kedua, city branding juga harus sesuai dengan realitas kota tersebut. Jangan sampai kita membuat branding yang tidak sesuai atau tidak dimiliki oleh kota tersebut. Yang ketiga, city branding itu harus menciptakan image yang baik tentang kota itu. Jika tidak, dia tidak bisa menarik orang untuk datang. Yang keempat, terkait dengan yang ketiga, dia harus bisa menarik minat orang untuk datang ke kota tersebut, atau bahkan mungkin pindah dan tinggal di kota tersebut karena tertarik dengan image yang telah diciptakan itu. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa contoh city branding yang dibuat oleh kota-kota di Indonesia dan beberapa kota internasional berikut ini. Solo, The Spirit of Java atau Semangat Jawa. Ini dibuat untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa kalau engkau ingin tahu semangat Jawa atau spirit Jawa, datanglah ke Solo. Banyuwangi, Sunrise of Java. Ini juga menarik karena Banyuwangi itu lokasinya di ujung timur Pulau Jawa. Dia menyebut bahwa matahari terbit di Jawa itu ada di Banyuwangi. Pekalongan, The World City of Batik. Ini terkait dengan keunggulan yang dimiliki oleh Pekalongan. Sumeneb, Soul of Madura, jiwanya Madura. Ini untuk mencitrakan bahwa kalau kita bicara tentang Madura, itu jiwanya adalah Sumeneb. Hai Seoul, Soul of Asia. Nah, ini bagus, ini Seoul itu jiwanya Asia. Ini ada diksinya sangat tepat karena mirip Seoul dan Seoul, juga ingin menunjukkan kepada dunia luar bahwa jiwanya Asia itu ada di Seoul atau di Korea Selatan. Nah, ini juga menarik, Kuala Lumpur, South Asia's youngest capital, ibu kota negara Asia Tenggara yang paling muda. Itu ada caption sedikit, friendly locals, warganya sangat bersahabat, ramah, punya makanan yang enak-enak, dan juga punya kesempatan shopping yang sangat besar. Tidak mengherankan dia menjadi kota yang paling banyak dikunjungi di dunia. Nah, ini klaim yang dibuat oleh Kuala Lumpur supaya orang mau datang ke Kuala Lumpur. Nah, itulah beberapa contoh city branding yang telah dibuat oleh beberapa kota di Indonesia dan juga di dunia. Kira-kira nih menurut Anda, mana di antara city branding tersebut yang terbaik dan apa alasannya? Demikian kuliah singkat kita tentang city branding. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.